Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Maulana dengan 241091132017 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari sistem kardiorespirasi dan juga anatomi klinisnya. Baik, langsung saja untuk overview secara anatomi. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu untuk sistem dari respirasi. Nah, respirasi atau saluran pernapasan di sini itu terbagi menjadi dua, yang bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, untuk bagian atas itu yang pertama adalah hidung, rongga hidung, faring atau tenggorokan, dan juga laring. Nah, untuk bagian bawahnya itu yang di sini yang sudah masuk ke trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Oke, langsung saja. Nah, untuk yang bagian atas di sini kita masuk ke hidung. Nah, udara itu kan masuk ke lubang hidung di sini. Nah, di dalam rongga hidung tadi atau kavitas nasi atau nasal cavity itu terdapat 3 buah konka dan juga 3 buah meatus nih. Konka itu yang seperti ini. Namanya juga sesuai dengan posisinya. Jika di bagian atas namanya konka nasal superior. Lalu yang di tengah itu medial, lalu yang di bawah adalah yang inferior. Nah, di sela-sela dari konka ini terdapat meatusnya. Meatus ini juga menyesuaikan nama dari si konkanya. Jika yang bagian di bawah dari konka superior, maka dia namanya meatus superior dan seterusnya seperti itu. Nah, ini di hidung kita juga terdapat beberapa sinus-sinus yang di bagian sini. Ini namanya sinus frontalis. Nah, yang di sini adalah sinus sphenoidalis. Nah, selanjutnya udara kan masuk melewati yang namanya coana. Nah, coana nanti akan diantarkan udara itu ke faring. Di sini faring yang pertama itu adalah nasofaring yang mendekati dengan hidung, makanya namanya nasofaring. Kalau yang di sini yang mendekati mulut ini namanya orofaring, dan yang di bawah sini adalah laryngofaring di sekitar sini. Nah, di laring tadi itu terdapat yang namanya cartilago epiglottis. Nah, untuk dari epiglottis ini dia fungsinya adalah menutup jalan pernafasan sewaktu kita menelan makanan agar nantinya kita tersedak dan makanan masuk ke jalur yang tepat, yaitu ke esofagus. Baik, mungkin itu saja. Nah, ini untuk nasofaring. Nasofaring dia yang berwarna kuning ini dia sampai ke batasnya adalah bagian soft palate. Nah, untuk orofaring dia itu karena oral, jadi dia di belakang dari mulut ini adalah lidah kita. Nah, ini epiglottis, cartilago epiglottis, dan ini laryngofaring. Nah, ini namanya cartilago cricoid gitu. Selanjutnya, ini bagian nampak dari belakangnya. Nah, ini tadi coana. Ini kan hidung kita itu ada lubang kanan dan kirinya, jadi yang membatasi antara kanan dan kiri ini namanya septum nasal atau nasal septum yang ini. Lalu ini yang epiglottis tadi tampak dari belakang. Nah, ini yang membatasinya. Ini laryngofaring ya sampai dengan di sini yang akan membatasi dengan esofagus. Nah, yang kalau di bawah ini adalah trakea yang sudah masuk ke saluran pernapasan bagian bawah. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke laring atau kotak suara tadi. Nah, di laring ini ada epiglottis kan. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kalau dari bagian atas kita mengenalnya sebagai jakun atau Adam staple. Dan kalau secara anatomi kita bilangnya prominensia tiroidea. Jadi itu yang bikin bagian jakun laki-laki itu lebih menonjol gitu loh. Itu bagian dari prominennya si cartilago tiroid ini yang besar ini. Lalu di laring itu juga terdapat beberapa otot. Di sini ada tiroepiglotik, tiroerythenoid, dan juga
cricoarytenoid lateral yang di sini. Secara potongan sagital untuk epiglotis itu nampak seperti ini. Ini lidah. Nah, jadi kita kenalkan juga laring itu sebagai kotak suara. Nah, dia itu yang menghasilkan suara. Nah, jadi di bagian atas ini kan ada kayak lubang gitu. Jadi di bagian atas ini namanya plica vestibularis, bukan yang menghasilkan suara yang asli. Kalau yang di bawah lipatan ini, di bawah lubang ini namanya plica vocalis, yang menghasilkan yang asli, yang mengeluarkan suara gitu loh. Nah, ini tampak dari sagital tadi. Untuk kartilago tiroid yang bagian ini itu prominennya, dan ini kartilago cricoid yang mengelilingi dari si laring tadi. Oke, lanjut. Nah, secara keseluruhan ini kan laring ya, di bawahnya ini ada trakea. Trakea nanti akan berujung pada bronkus. Nah, itu. Nah, jadi trakea ini dia itu terdiri dari cincin kartilago trachealis, lebih tepatnya itu kartilago hyalin. Dia itu bentuknya seperti huruf C, jadi nggak bulat gitu loh. Dia kan berbatasan dengan esofagus di belakangnya gitu. Nah, di sini turun. Nah, ini adalah bronkus. Nah, untuk percabangannya ini namanya, kalau di luar atau bagian luar itu disebutnya sebagai bifurcatio trachea. Kalau bagian dalam atau seringnya tuh dikenal juga sebagai carina. Nah, bronchus primarius, secundus sama tertius nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, kalau di bagian kanan kan karena lobusnya itu ada 3, ada bagian superiornya, medium, sama yang bagian inferiornya. Untuk bagian yang sinistra atau bagian kiri hanya ada 2, makanya hanya ada yang superior, yang ini superior dan juga inferiornya. Baik, nah kita masuk ke lobusnya. Untuk yang di kiri kan ada 2, yang bagian superior itu sini, dan yang inferior. Nah, yang ini merupakan struktur untuk masuknya dari bronchus primarius dan arteri maupun vena. Nah, untuk yang membatasinya ini namanya visura. Kalau di kiri itu cuma ada 1 visura, yaitu yang namanya visura obliqua. Nah, untuk sebelah kanan sini ada 3 lobus, yang superior, inferior, dan juga yang bagian medialnya. Nah, di sebelah kiri tadi kan cuma ada 1 visura, kalau di bagian kanan dia ada 2. Nah, yang ini namanya visura horizontalis karena dia rata gitu. Nah, ini juga sama seperti yang di bagian kiri, namanya visura obliqua. Sama, dia juga terdapat hilum atau pintu masuknya dari struktur-struktur tadi. Oke, kita masuk ke anatomi dari kardiovaskular, membahas anatomi dari jantung. Nah, kita tahu kalau jantung itu terbagi menjadi 4 ruangan. Yang ini bagian atas ini atrium kanan dan juga atrium kiri. Lalu di bagian bawah ini adalah ventricle kanan dan ventricle kiri. Untuk membatasi atrium kanan dan ventricle kanan itu adalah katup tricuspid. Kenapa tricuspid? Karena dia terdapat 3 cuspis, jadi bentuknya seperti ini. Cuspis itu daun pintu kalau tidak salah. Lalu untuk yang dari ventricle ke arteri pulmonalis itu yang namanya katup pulmonal. Nah, untuk yang di bagian atrium kiri dan ventricle kiri itu dibatasi oleh katup mitral atau bicuspid.
bikuspid karena dia cuma ada 2, beda dengan yang trikuspid tadi. Dari atrium kiri ke seluruh tubuh itu melalui aorta, karena di aorta itu terdapat yang namanya katup aorta juga. Oke, kalau di bagian atrium itu dia terdapat vaskuli pectinati, jadi dia lebih lembut. Terus di sini ada yang namanya fossa ovalis yang dulunya merupakan foramen ovalis. Jadi dulu waktu kita masih di dalam perut ibu atau masih janin, darah itu belum ada yang namanya sirkulasi yang pulmonal, belum ada sirkulasi pulmonal, cuman ada sirkulasi ke seluruh tubuh dan juga ke plasenta. Nah, jadi saat darah masuk dari vena cava itu nggak turun ke sini, tapi dia lewat langsung dari atrium kanan ke atrium kiri melalui foramen ovalis tadi. Tapi dia saat kita nangis, saat kita dilahirkan itu dia langsung tertutup karena tekanan dari ventricle, maksudnya dari ini kan langsung tertutup gitu loh menuju ke arteri pulmonalnya, jadi langsung terbentuklah fossa ovalis ini. Nah, oke, untuk ada perdarahan dari jantung sendiri itu yang pertama ada left coronary artery. Nah, yang ini dia menjalar di sulcus. Sulcus itu kayak garis-garis yang ada di sini. Sama ini juga, ini merupakan apex jantung ya. Jadi jantung itu ada apex sama basisnya. Apexnya itu di bagian kiri, di bagian ventrikel kiri jantung. Lalu ada arteri circumflexa, dia memutar gitu ke belakang. Nah, ini namanya auricularis yang dextra, dan ini yang kiri atau sinistra. Lalu yang di bagian sini ini kan sulcus coronarius, makanya namanya right coronary artery. Untuk pembuluh besarnya ini yang ke seluruh tubuh ya. Ini arteri ascendant karena dia ke atas. Lalu ini vena cava superior yang menerima darah bagian atas. Kalau bagian bawah itu yang namanya vena cava inferior. Dan masih banyak lagi. Nah, ini percabangan ke vena pulmonalis yang bagian kiri, dan ini yang bagian kanan. Nah, untuk lebih jelasnya dari katup-katup jantung sendiri, untuk ini itu kelihatan ya, dia cuma 2 katupnya, jadi dia merupakan katup mitralis atau bikuspid. Lalu yang di sebelah sini itu merupakan katup trikuspid karena dia ada 3. Nah, ini merupakan katup aorta semilunar karena untuk yang ini kan dia membatasi atrium dan ventricle, makanya disebut sebagai katup atrioventricularis. Kalau yang bagian ini yang menyalurkan darah ke pulmo maupun ke jantung itu disebutnya sebagai katup semilunar. Kenapa semilunar? Karena dia bentuknya menyerupai seperti bulan sabit gitu. Sama ya, dia terdapat 3 buah katup. Tapi kalau yang untuk yang pulmonal dia ini anterior dan sinistra dextra. Kalau di bagian aorta itu dia sinistra dextra, tapi yang di sini itu posterior karena anteriornya itu di sini di katup pulmonal. Lalu untuk sistem konduksi dari jantung. Nah, jantung itu dia merupakan pompa kan yang memompa darah. Jadi dia itu punya yang namanya sistem kelistrikan atau sistem konduksi. Nah, di sini yang kita kenal itu yang menghasilkan yang namanya pacemaker lah sebutannya, menghasilkan kelistrikan utama di jantung itu adalah nodus sinoatrial atau sinoatrial node. Dia letaknya di atrium kanan. Nah, dia ini besarannya sekitar 60 sampai dengan 100 kali per menit untuk
kelistrikannya. Nah setelah itu lalu turun ke sini yang namanya nodus AV atau nodus atrioventrikular. Saat sudah sampai di sini itu terjadi penghentian karena listrik itu perlu disiapkan supaya hasilnya maksimal, karena di sini kan lebih besar ya yang harus dilistriki gitu. Nah setelah dari nodus AV tadi dia akan turun lagi. Nah di sini ke bundle of His dan akan diteruskan lagi nih ke kanan maupun ke kiri, atau left bundle branch atau right bundle branch. Nah di bawah ini di paling akhir nanti akan disebarkan lagi oleh yang namanya serabut Purkinje. Oke. Nah ini untuk sistem sirkulasi dari tubuh. Sirkulasi itu sendiri kan terbagi menjadi pulmonal dan juga sistemik. Untuk yang pulmonal itu tadi dia kan itu dari jantungnya sendiri akan ke paru-paru. Jadi gini loh. Darah kan masuk nih dari seluruh tubuh tadi melalui inferior vena cava maupun superior vena cava. Nah nanti akan diterima oleh atrium kanan dan akan diteruskan ke ventrikel kanan. Nah ventrikel kanan ini nanti akan meneruskan darah ke arteri pulmonal melalui katup pulmonal. Nah di situ nanti akan diantarkan ke paru, di mana darah yang masih miskin oksigen nanti akan ditukar dengan darah yang sudah kaya akan oksigen karena sudah melalui filtrasi paru tadi. Nah saat keluar dari paru nanti darah yang sudah bersih tadi, yang sudah teroksigenasi tadi nanti akan dibawa melalui arteri pulmonal kembali ke atrium kanan, nanti akan diteruskan ke ventrikel kanan, dari ventrikel kanan nanti akan diteruskan ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Fun fact juga kalau kita lihat kan di bagian mana ya, untuk ventrikel kiri dia itu kan ototnya lebih tebal. Nah kenapa lebih tebal itu karena dia kerjanya lebih keras, dia akan memompa darah ke seluruh tubuh sehingga perlu tenaga dan juga dorongan yang lebih besar seperti itu. Oke, lanjut ke anatomi klinisnya. Nah, di sini saya membaginya untuk sistem respirasi itu ada asma bronkial, pneumonia, pneumotoraks, dan juga efusi pleura. Sedangkan sistem kardiovaskularnya dia itu ada untuk yang jantung, di sini ada gagal jantung, tetralogy of Fallot, infark miokard, stenosis, dan regurgitasi. Mohon maaf. Lalu selanjutnya untuk yang bagian dari pembuluh darah itu ada hipertensi, aneurismia, dan trombus emboli. Oke, kita masuk ke asma bronkial. Asma ini merupakan penyakit inflamasi kronik yang terjadi di saluran nafas yang menyebabkan terjadinya obstruksi dan juga hiperaktivitas. Gejalanya itu yakni seperti batuk, wheezing, sesak, dada terasa berat, muncul kronik atau berulang dan sering memburuk di malam ataupun dini hari. Nah, dia tuh faktornya contohnya seperti alergi ataupun olahraga. Jadi untuk orang normal kan dia lebih luas ya lumen dari bronkusnya. Kalau yang di orang asma itu dia lebih sempit sehingga mempersulit dia untuk bernafas seperti itu. Selanjutnya adalah pneumonia. Nah, pneumonia ini terjadi ketika alveoli atau alveolus pada salah satu atau kedua paru-paru terinfeksi kuman sehingga mengalami yang namanya peradangan. Kondisi ini umumnya ditandai dengan batuk berdahak, sesak nafas, ataupun demam. Pneumonia ini biasanya cepat memburuk jika terjadi pada bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Kayak kita lihat di sini, untuk orang yang normal itu bronkiolus, ini terutama alveolusnya itu kan tidak hanya terdapat udara ya, nggak ada yang namanya cairan atau nanah. Nah kalau di pneumonia, orang yang mengidap pneumonia itu alveolusnya terdapat cairan dan juga nanah disebabkan dari infeksi dari kuman. Nah sehingga terjadi peradangan.
Lalu untuk selanjutnya adalah pneumotoraks. Pneumotoraks ini terjadi ketika ada udara di ruang antara dinding dada dan juga paru-paru atau rongga dari pleura. Nah, udara di rongga pleura ini dapat terkumpul dan menekan paru-paru yang menyebabkan kolaps sebagian atau seluruhnya. Pneumotoraks ini juga disebut sebagai paru-paru yang tertusuk. Nah, di sini, ini kan ruang antar pleura ya. Nah, jika ada udara yang masuk di space dari pleura tadi menyebabkan paru-paru akan kolaps atau menyusut. Nah, sehingga itu nggak seimbang kan. Jadi untuk proses dari pernapasan juga tentunya akan terganggu. Nah, selanjutnya ada yang namanya efusi pleura. Nah, efusi pleura ini adalah penumpukan cairan yang berlebih di rongga pleura. Kalau tadi udara, yang ini adalah cairan. Normalnya itu kan sebenarnya ada cairannya, tapi jika dalam batas normal itu nggak ada. Normalnya itu cuman kurang lebih 10 ml. Tapi jika berlebihan karena produksi cairannya meningkat, itu atau penyebaran dari limfatik yang menurun, ini tentunya menyebabkan suatu gangguan gitu loh. Penyebabnya tuh apa? Penyebabnya ada infeksi paru, penyakit jantung, sirosis, trauma hingga kanker. Nah, di sini ini kan cairan nih. Kita ke anatomi klinis dari kardiovaskular untuk jantung. Nah, jadi yang pertama itu adalah gagal jantung. Gagal jantung itu ternyata ada 4 tipe. Yang pertama adalah left-sided heart failure atau gagal jantung bagian kanan. Di sini merupakan kegagalan dari ventricle kiri untuk memompa darah itu secara benar, secara proper gitu. Lalu yang kedua adalah right-sided heart failure atau gagal jantung sebelah kanan. Di sini kan tadi yang sebelah kiri ya yang nggak bisa memompa dengan baik, kalau yang ini adalah sebelah kanannya. Selanjutnya yang adalah diastolic heart failure. Di kondisi ini hati akan menjadi lebih stiff atau lebih keras dari yang biasanya, lebih kaku lah dari normalnya. Lalu untuk systole heart failure, di sini otot dari jantung itu akan kehilangan kemampuan untuk berkontraksi, sehingga itu akan mempersulit untuk memompa darah yang teroksigenasi seperti itu. Selanjutnya adalah tetralogi of Fallot. Tetralogi of Fallot atau TOF ini merupakan kondisi di mana seorang bayi lahir dengan 4 kelainan di jantungnya, makanya disebut sebagai tetralogi. Nah, masalah ini membuat jantung bayi kesulitan untuk mengalirkan cukup oksigen ke seluruh tubuh. Ini sangat penting karena tubuh kita butuh oksigen agar bisa berfungsi dengan baik. Jadi tetralogi of Fallot yang pertama itu ada stenosis pada trunkus pulmonal. Itu stenosis itu berarti terjadi penyempitan atau kekakuan pada pembuluhnya ataupun katupnya. Selanjutnya adalah overriding aorta. Di sini aorta, nah karena dia tuh saling berkaitan ya, jadi nggak cuman terjadi salah satunya. Sini ada right ventricular hypertrophy yang seharusnya dinding dari ventricle kanan itu nggak setebal itu, dia tebal sehingga terjadi pemompaan secara 2 kali lipat atau berkali-kali lipat gitu lah, sehingga darah yang seharusnya tekanan yang nggak terlalu tinggi akan menjadi sangat tinggi gitu loh, sehingga terjadi overriding aorta ini. Aorta maupun katupnya akan bekerja lebih keras lagi. Nah, ini juga sejalan dengan yang namanya ventricular septal defect, di mana yang seharusnya ada septum yang membatasi antara ventricle kanan dan kiri. Harusnya ada septumnya lah di bagian ventricle ini, dia nggak ada. Dia saat terjadi pembentukan itu tidak sempurna, sehingga darahnya akan tercampur dan akan menyebabkan overriding aorta. Dan juga makanya saling keterkaitan untuk tetralogi of Fallot ini.
Selanjutnya adalah infark miokard. Infark miokard atau serangan jantung ini terjadi karena aliran darah ke jantung itu terhambat, biasanya akibat penumpukan lemak di arteri. Hal ini membuat pasokan oksigen ke otot jantung itu berkurang. Jika tidak cepat ditangani, bagian jantung yang terdampak tentunya bisa mati. Oke, jadi infark miokard itu terjadinya di pembuluh darah, khususnya di sini adalah contohnya arteri koroner. Nah, di sini yang seharusnya nggak ada plak ini atau aterosklerosis justru ada, sehingga terjadi pengurangan atau penyempitan jalur dari darah yang lewat. Nah, jika plak ini semakin meluas, maka bisa terjadi blok atau penyumbatan, sehingga darah itu nantinya akan berhenti mengalir di arteri itu, sehingga terjadi serangan jantung ini. Nah, selanjutnya adalah stenosis dan regurgitasi. Stenosis dan regurgitasi ini klinis yang menyangkut dari katup-katup jantung. Nah, untuk stenosis ini terjadi saat katup tidak terbuka dengan benar. Ini berarti tekanan dan darah itu dapat kembali naik yang menyebabkan ketegangan pada jantung. Nah, yang seharusnya stenosis itu bisa buka seluas ini, tapi saat terjadi stenosis dia cuma terbukanya segini, sehingga darah nanti akan naik kembali. Nah, untuk regurgitasi atau insufisiensi ini terjadi saat katup itu tidak menutup dengan benar. Hal ini menyebabkan darah bocor kembali melalui katup. Alih-alih mengalirkannya ke satu arah aja dan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk menjaga cukup darah yang beredar di seluruh tubuh. Nah, jika stenosis tadi dia menyempit, kalau regurgitasi ini justru dia nggak menutup secara benar. Jadi yang harusnya nutup nih justru dia kewer-kewer kayak gini aja gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah anatomi klinis dari pembuluh darah. Di sini saya mau ambil contoh. Yang pertama adalah hipertensi. Nah, hipertensi ini merupakan tekanan darah yang tinggi. Sebenarnya ada lawannya juga, itu hipotensi, itu tekanan darah yang rendah. Tapi biasanya itu yang lebih di-highlight itu hipertensi, karena untuk di provinsi kita sendiri, Kalimantan Selatan, itu nomor 1 untuk kasus dari hipertensinya. Nah, hipertensi ini disebut sebagai silent killer karena dia itu gejalanya tidak lama-lama, tapi justru bisa merusak ginjal dan juga jantung dan juga otak. Nah, hipertensi ini salah satu ciri-cirinya itu jika systolic blood pressure-nya itu 140 mm air raksa atau bahkan lebih tinggi lagi. Nah, untuk diastoliknya itu di angka 90 dan lebih gitu loh. Oke, selanjutnya itu ada aneurismia. Aneurismia ini merupakan pembuluh darah yang melebar secara abnormal. Nah, ini jika pecah ini tentunya bisa sangat fatal. Contohnya aneurismia di otak. Dia ini tidak ada, kadang-kadang justru tidak ada gejalanya, sehingga tidak terasa jika terjadi pembengkakan dan akan pecah seperti itu. Baik, selanjutnya adalah trombus dan embolus. Nah, trombus itu merupakan gumpalan darah yang terbentuk di tempat. Embolus itu merupakan trombus yang jalan-jalan di tempat lain. Contohnya itu jika ke paru itu jadinya emboli paru. Dan ini tentunya bisa bahaya karena menyebabkan penyumbatan dari aliran darah. Nah, ini kan yang seharusnya normal. Lalu ada trombusnya nih, gumpalan tadi. Si trombus tadi gumpalan. Sedangkan embolusnya itu yang si gumpalan yang sudah berjalan gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.